Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau bahas tentang ByteDance. Nah, ByteDance adalah perusahaan China. Nama Mandarinnya adalah Zhijietiaodong. Nah, ByteDance sekarang sudah mencapai 75 miliar US dollar dan mulai menggugat posisi 3 giant tech company di China. Yang kita tahu ada BAT, Baidu, Alibaba, dan Tencent. Menurut Reuters, ByteDance bakal mengganti Baidu, sebuah perusahaan search engine yang monopoli di China. Saya fast forward sedikit tentang pengenalan perusahaannya. Perusahaannya didirikan pada tahun 2012. Perusahaannya muda, foundernya juga orang muda, namanya Zhang Yiming. Nah, Zhang Yiming ada gelaran Mark Zuckerberg China karena dia juga seorang software engineer yang pintar menggunakan teknologi canggih, terutama AI, Artificial Intelligence, untuk menciptakan nilai untuk aplikasinya. Dan salah satu aplikasi yang pakai teknologi ini adalah Jingre Toutiao. Kita panggil Toutiao aja. Mungkin ada teman-teman yang nggak kenal Toutiao, nggak terlalu famous di Indonesia. Tapi Toutiao di China adalah aplikasi berita yang menggunakan algoritma. Dia akan bikin daftar artikel dan video sesuai dengan kebiasaan membaca masing-masing pengguna. Dan selain itu, ByteDance ada satu aplikasi yang sangat populer di seluruh dunia, namanya Douyin. Ini bukan TikTok. Ya, benar. Kalau Douyin itu versi di China, kalau TikTok itu versi di luar China. Nah, TikTok sekarang adalah aplikasi dari perusahaan China yang pertama menjadi top 1 di App Store dan Play Store. Jumlah download TikTok sekarang sudah melewat aplikasi-aplikasi dari Facebook Group. Karena kita tahu selalunya ranking App Store dan Play Store itu selalunya ada WhatsApp, Messenger, ada Facebook dan Instagram. Sekarang jumlah download TikTok sudah melewat Instagram dan Facebook. Setahu saya sehingga bulan Mei kemarin, TikTok sudah punya 800 juta MAU, monthly active user. Untuk mencapai 800 juta MAU ini, Instagram perlu 6 tahun, Facebook perlu 4 tahun, dan TikTok cuma pakai 3 tahun. Makanya hari ini kita harus bahas bagaimana ByteDance dia bisa berkembang secara global dan mendapat hasil yang begitu bagus, dan juga TikTok. Kenapa TikTok dia bisa menjadi populer di seluruh dunia? Tech company kalau mau ekspansi ke overseas, cara yang paling cepat itu adalah melalui akuisisi. Dan ByteDance sudah sediain miliaran US dollar untuk shopping secara global. Pada tahun 2016, ByteDance sudah invest di Delihan dan Babe. Dua-dua ini adalah platform berita terbesar satu di India, satu lagi di Indonesia. Ini adalah persiapan ByteDance untuk masuk ke pasar Asia Tenggara. Pada tahun 2017, ByteDance sudah akuisisi satu aplikasi yang terkenal di Amerika, namanya Flipagram. Itu aplikasi video pendek. Nah, Flipagram pernah dapat Series B funding dari Sequoia, dan kebanyakan dana funding itu buat beli hak cipta musik. Makanya muncul video pendek cuplikan musik. Akuisisi ini berarti ByteDance sudah officially masuk ke bidang video pendek di Amerika, mulai bersaing sama giant company di Amerika, dan secara tidak langsung ByteDance sudah punya hak cipta yang pernah dibeli sama Flipagram. Pada tahun yang sama, ByteDance juga akuisisi satu aplikasi itu pesaing ke Flipagram. Aplikasi ini namanya Musical.ly. Nah, aplikasi ini sebenarnya konsep ya seperti video pendek yang lip sync. Aplikasi ini sangat populer di Amerika sehingga menjadi top 1 di ranking App Store pada tahun 2017. Kemudian Musical.ly dia masuk ke pasar China dengan branding Muse untuk bersaing dengan Douyin. Karena Musical.ly sangat terkenal di luar negara, dia dianggap ancaman terbesar ke Douyin di bidang video pendek China. Pada waktu yang sama, Facebook dan Tencent sedang mengincar bidang video pendek dan mereka berusaha mau akuisisi Musical.ly. Kata dari founder Musical.ly, dia sudah negosiasi berbulan-bulan sama pihak Tencent dan Facebook, tapi ujungnya dia jual perusahaannya ke ByteDance, pesaingnya.
saya percaya Mark Zuckerberg dan Pony Ma pasti sebel banget. Nah, akuisisi ini sebenarnya menciptakan banyak nilai ya ke ByteDance, dan tanpa akuisisi ini kita juga kita juga gak akan dengar TikTok. Banyak orang bertanya kenapa ByteDance mau merebut dengan Facebook dan Tencent, dan saking mau beli aplikasi ini dengan harga yang mahal, 1 miliar US dollar, padahal Musical.ly cuma ada 240 juta user. Nah, pendapat saya ya, dengan akuisisi ini, pertama, ByteDance sudah kurang pesaingnya kerana Douyin gak ada yang bersaing Douyin di China. Dan kedua, keputusan ini sebenarnya sudah menyediakan batu loncatan buat ByteDance untuk masuk ke pasar global. Kerana tim China dari Musical.ly itu lebih gampang di-manage, dan tim Musical.ly mereka lebih mengerti user yang di luar China dan cara operasionalnya. Dan tidak lama kemudian Musical.ly sudah di-rebranding jadi TikTok, dan ByteDance sudah punya keunggulan ekspansi ke overseas. Dengan ada user base yang banyak dari Musical.ly dan Flippagram, ByteDance sudah bisa mempertahan market share-nya di Amerika. Dan dia sekarang akan fokus TikTok-nya ke Asia Tenggara dan mulai membangun kerajaannya di seluruh dunia. TikTok bisa jadi viral dalam waktu yang singkat bukan cuma kerana konsep video pendek. Aplikasi ini punya konsep yang sosmed lain nggak ada. Nah, yaitu konsep remix, di mana usernya bisa bikin video baru dengan menggunakan audio atau video user lain. Fitur ini hanya tersedia di TikTok kerana TikTok sudah membangun gudang konten yang besar. Dia sudah akumulasi banyak konten buat inspirasi usernya. Ini adalah content network effect. Setiap konten menambahkan nilai ke konten lain. Nah, kalau untuk tradisional network effect seperti di Facebook, Instagram, dan Twitter, konten yang kamu create itu akan menambah nilai apabila lebih banyak orang melihat, komen, dan share ke orang lain. Dan biasanya kamu suka topik apa juga akan direkomend dengan konten yang dari topik sama. Paling kamu bisa dapat like dan share sebagai feedback untuk video kamu. Tapi kalau di TikTok, setiap video yang kamu bikin bakal menjadi lebih bernilai kerana user lain dia bisa menggunakan video kamu, audio kamu untuk mencipta video mereka sendiri. Setiap lagu, dance, lelucon, prank, dan monolog akan dijadikan bahan kreatif untuk user lain. Dan dengan konten network effect ini, kita bisa ada inspirasi yang tidak terbatas untuk menciptakan karya sendiri. Nah, TikTok sudah sediain budaya remix ini dengan cara pengguna yang sangat mudah. Dengan klik tombol use this sound ya di video apapun, suara video itu bisa dipakai untuk video kamu sendiri. Dan kamu juga bisa lihat video lain yang pakai audio itu juga. TikTok juga ada search engine untuk cari audio yang kamu suka seperti trending hits, love song, mungkin lagu yang buat gaming. Dan kita juga bisa bikin video berdasarkan ide yang lucu seperti flip the switch. Pasangan pacar tukar baju saat lampunya mati dan nyala lagi. Terus ada TikTok challenge yang saya rasa sangat lucu seperti wipe it down challenge dan magazine challenge. Biasanya kalau mau bikin video untuk challenge ini, kamu butuh skill edit video yang sangat bagus. Tapi dengan fitur TikTok, kamu bisa bikin video yang kualitas ini dalam beberapa menit doang. Nah, selain itu, kamu juga bisa duet dengan pencipta video. Kalau idola kamu ada video nyanyi, kamu bisa duel dengan dia bersampingan di video kamu. Dengan bahan remix ini akan memudahkan usernya bikin video sendiri. User gak usah menjadi sangat kreatif dan original untuk membuat karya yang menghiburkan. Makanya kamu akan lihat lebih banyak orang post konten mengenai kehidupan sehari-hari mereka di TikTok dari di Facebook dan Instagram. Apalagi di Instagram, kadang mau posting foto pun harus pikir gimana cara ya saya bisa bikin foto yang bagus supaya saya bisa dapat banyak like. Ini adalah kenapa Mark Zuckerberg mau bikin Facebook Lasso untuk bersaing dengan TikTok tapi tidak sukses. Karena menurut Mark, TikTok itu cuma aplikasi untuk story. Dulu dia bisa copy Snapchat dengan menambah fitur yang sama di Facebook Story dan Insta Story. Dan fitur itu juga berhasil melawan Snapchat juga.
Sebenarnya story itu adalah vlogging kehidupan sehari-hari kita. Kita tinggal cari fitur yang kreatif untuk edit story kan. Tapi TikTok itu sebenarnya bukan cuman share story doang, kerana setiap kehidupan orang kan berbeda. Dan setiap kali kamu mau bikin story, kamu harus mikir, kamu harus bikin ulang. Intinya TikTok itu kamu bisa menggunakan story orang lain untuk menjadi kaya hiburan kamu. Percuma juga TikTok ada konsep aplikasi yang bagus tapi nggak bisa adaptasi dengan budaya negara asing. Saya melihat usaha lokalisasi TikTok itu sangat bagus. Di aplikasinya ada banyak konten lokal selain music video dengan lagu Indonesia, ada konten komedi, ada vlog, ada edukasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. TikTok juga kerjasama dengan WIM untuk memperluas exposure influencer game. Nah, WIM ini adalah manajemen organisasi e-sport yang terkenal di Asia Tenggara. Influencer yang mereka lagi manage di Indonesia itu ada seperti Jonathan Leandi, ada Dylan, Anastasia Angelica, dan Janice Ang. Nah, satu hal lagi yang buat TikTok ya menjadi populer di Indonesia, mereka pakai strategi influencer marketing. TikTok itu sebenarnya banyak bekerja dengan kreator kontennya, sampai bahkan mereka membuat pelatihan khusus ya untuk influencer yang baru. Nah, satu aplikasi ini kalau mau viral di negara asing, selain harus ada user experience yang bagus, tapi juga harus mematuhi regulasi negara asing. Pada tahun 2018, TikTok juga sempat diblokir sama Kemenkominfo karena menerima banyak laporan konten negatif dari masyarakat. Nah, tapi tidak lama kemudian udah dibuka operasional lagi, dengan catatan ya, pihak manajemen TikTok harus membersihkan konten-konten negatif dan harus nyaring konten yang diupload dari usernya. Yang paling lucu, setahun kemudian Kekominfo juga sudah buka akun di TikTok. Dan selain Kekominfo, sekarang sudah ada banyak kantor-kantor pemerintah juga udah bikin akun di TikTok. Skala global yang dicapai sama ByteDance sekarang itu cuma permulaan. Dan ambisi globalisasinya sangat kelihatan apabila mereka lagi kencang merekrut karyawan secara global. Meskipun sekarang kita masih di pandemi COVID-19. Dan baru-baru ini, ByteDance baru menunjukkan Kevin Mayer, mantan chairman Walt Disney, untuk menjadi CEO TikTok yang baru. Kevin Mayer itu, dia adalah otak di balik akuisisi Pixar, Marvel, Lucasfilm, dan 21st Century Fox saat dia masih menjabat Chief Strategy Officer di Walt Disney. Dan kemungkinan besar di tahun depan, ByteDance akan IPO. Dan setelah IPO, ByteDance akan menjadi perusahaan raksasa yang bisa challenge perusahaan barat yang di bidang entertainment, terutama Facebook dan Netflix. Secara kesimpulan, mungkin dalam beberapa tahun ke depannya, kita akan melihat banyak aplikasi baru masuk ke Asia Tenggara, terutama aplikasinya dari tech company China. Kerana kondisi di China sekarang, pertumbuhan pengguna baru aplikasi itu sudah melambat. Dan China sekarang sudah menjadi medan perang antara giant company. Startup tech company itu susah bertahan di sana. Banyak tech company, mereka akan cari medan baru di Asia Tenggara. Dan sejauh ini ya, contoh yang saya lihat paling sukses itu adalah ByteDance. Dan saya menantikan perkembangan ByteDance dalam pertempuran dengan giant company di seluruh dunia. Sharing saya sampai sini hari ini, kita ketemu lagi. Bye-bye.